Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sasaran hukum dalam pembangunan hukum nasional berdasarkan haluan negara. Baiklah, perkenalkan, nama saya Lydia Permatasari. Pembangunan sumber daya manusia atau SDM pada dasarnya merupakan pembangunan manusia sebagai subjek, objek, dan penikmat pembangunan yang mencakup seluruh siklus hidup manusia sejak dalam kandungan sampai dengan akhir hidupnya. Dimensi pembangunan SDM dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu kualitas, kuantitas, dan mobilitas penduduk. Kualitas penduduk tercermin dari tingkat kesejahteraan penduduk, yaitu tingkat kesehatan dan gizi, pendidikan, produktivitas, dan akhlak mulia, menuju kepada pencapaian kesejahteraan sosial yang baik. Kuantitas penduduk dikaitkan dengan jumlah dan laju pertumbuhannya, sedangkan mobilitas penduduk merupakan refleksi dari perpindahan dan persebaran penduduk yang merespon pembangunan ekonomi wilayah. Haluan negara memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Sebagai visi dan misi rakyat Indonesia yang ditunjukkan untuk rencana pembangunan nasional, di mana proses pembangunan yang akan dijalankan harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat secara merata. 2. Sebagai tata cara perilaku, cara bertindak, dan cara mempersatukan di dalam pembangunan nasional. 3. Sebagai landasan penting untuk menentukan arah dan masyarakat Indonesia yang lebih demokratis. 4. Sebagai arah dan fondasi kuat serta strategi pembangunan nasional untuk menjadikan masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang makmur, bersatu, yang berdasarkan Pancasila. 5. Pembangunan nasional yang dilaksanakan hanya semata-mata dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk beberapa aspek penting. 6. Pembangunan yang dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan lahir batin masyarakat Indonesia, mencapai kemajuan di segala bidang yang saling menguntungkan, terciptanya rasa aman, keadilan, saling menghargai, saling menyayangi, dan sama-sama menciptakan lingkungan yang tentram dan menjamin rakyat untuk mengeluarkan pendapatnya. 7. Sebagai pemersatu antara pemerintah dan masyarakat agar terwujud saling mendukung, saling bekerja, saling melengkapi, dan saling bersatu di dalam satu tujuan demi terwujudnya pembangunan nasional yang adil dan makmur. 8. Sebagai penguat tegaknya kedaulatan masyarakat Indonesia di segala bidang dan aspek kehidupan. 9. Sebagai pedoman untuk mewujudkan pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat, rasa iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa demi persatuan seluruh Indonesia yang hidup saling bertoleransi, rukun, damai, dan sejahtera seperti pada fungsi Pancasila. 10. Sebagai perisai untuk menghadang segala pengaruh globalisasi yang masuk ke dalam NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diharapkan masyarakat mampu hidup dengan cara bersosial budaya yang memakai kepribadian yang kreatif, berpikir positif ke depan, dinamis, dan dapat menimbang manfaat serta kerugian dari masuknya pengaruh dari luar. Hukum berfungsi mengatur dan menertibkan hubungan antara warga masyarakat atau antar kelompok sosial, dan hubungan antara anggota atau kelompok masyarakat dan pemerintah. Pembangunan sebagai proses perubahan yang direncanakan meliputi berbagai segi kehidupan. Salah satu segi dari pembangunan adalah pembangunan hukum, yang pada hakikatnya berkaitan pula dengan segi-segi kehidupan lainnya. Ada 2 tujuan yang ingin dicapai dengan penyelenggaraan program penyuluhan hukum, yaitu 1. Meningkatkan pemahaman warga masyarakat akan hukum yang berlaku serta hak dan kewajibannya sebagai warga negara atau penduduk, maupun untuk menjelaskan kepada mereka bagaimana prosedurnya untuk memperoleh perlindungan hukum atau apa yang menjadi haknya. 2. Meningkatkan kesadaran warga masyarakat akan arti hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di bawah naungan bendera merah putih dan negara Republik Indonesia. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq.
taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.